Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devinta Anggun Cantika, NIM 1221070. Saya dari kelas HSP. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Hadis yang berjudul Ciri-ciri Hadis Maudluk, Matruk, dan Munkar. Berikutnya teman-teman bisa menyimak video saya. Ciri-ciri hadis maudluk, munkar, dan matruk. 1. Ciri-ciri hadis maudluk. Indikasi kemauduan hadis ada kalanya berkaitan dengan rawi atau sanad dan mungkin pula berkaitan dengan matan. A. Ciri yang berkaitan dengan rawi atau sanad. Periwayatnya dikenal sebagai pendusta dan tidak ada jalur lain yang periwayatnya sihah meriwayatkan hadis itu. B. Periwayatnya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. C. Ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis seperti seorang periwayat yang mengaku meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah bertemu dengannya. Ciri-ciri yang berkaitan dengan matan. Kepalsuan suatu hadis dapat dilihat juga pada matan berikut ciri-cirinya. 1. Kerancuan redaksi atau kerusakan maknanya. 2. Berkaitan dengan kerusakan makna tersebut. 3. Setelah diadakan penelitian terhadap suatu hadis ternyata menurut ahli hadis tidak terdapat dalam laporan perawi dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Yang terakhir, keempat, perkataan di atas tidak diketahui sumbernya. 5 hadisnya bertentangan dengan petunjuk Al-Quran yang pasti. Berikutnya masuki bab ciri-ciri hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang para rawinya secara individu melakukan kebohongan agar hadis itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui dan tidaklah diriwayatkan kecuali berasal dari dirinya rawi itu sendiri. Tak hanya sampai pada definisi di atas saja, sebuah hadis dinilai matruk jika rawinya juga tergolong sebagai berikut. Rawi itu dikenal seorang yang suka berdusta di kalangan masyarakatnya, meskipun kebohongan itu tidak ditampakkan di dalam riwayat-riwayat hadis lain. Rawinya diduga sering melakukan kesalahan, rawinya juga diduga sering lupa, rawinya diduga sering melakukan perbuatan fasik, meskipun ia meriwayatkan hadis dengan tanpa adanya kebohongan. Contoh hadis matruk pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ya'qub bin Sufyan bin Asimin. Hadatsana Muhammad bin Imran. Hadatsana Isa bin Ziyadin. Hadatsana Abdurrahim bin Sayyidin ani abihi an Sa'dibni Musayyabi an Umar bin Hattalabi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laulan nasa'u ubdillahi haqqo, yaitu artinya Ya'qub bin Sufyan bin Asim telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Imran telah menceritakan kepada kami, Isa bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, Abdurrahim bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari ayahnya Zaid dari Sa'ad bin Musayyab dari Umar bin Khattab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika saja tidak ada wanita, maka Allah akan disembah dengan hakikat atau hakikat ibadah. Mengenai hadis tersebut, Ibnu Adi menjelaskan bahwa ada 2 orang rawi di dalam sanadnya yang tergolong rawi yang matruk, yaitu Abdurrahim dan ayahnya Zaid. Contoh hadis matruk yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ida asrortu biqiraati faqra'u ma'i wa ida jahartu biqiraati fala yaqra'anna ma'i ahad. Hadis riwayat Daruqutni dalam kitab sunnahnya. Yang artinya, ketika aku menyamarkan bacaanku, maka membacalah kalian bersamaku. Dan ketika aku mengeraskan bacaanku, maka sungguh jangan seorang pun yang menyertai bacaan bersamaku. Hadis riwayat Daruqutni dalam kitab sunannya. Imam Daruqutni menjelaskan bahwa dalam riwayat hadis tersebut seorang rawi bernama Zakaria Al-Waqar melakukan penyendirian dan hadis itu tergolong hadis munkar yang matruk. Berikutnya ciri-ciri hadis munkar. Hadis munkar menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata al-inkrar
Lawan dari kata al-ikrar atau sepakat, menurut istilah, para ulama membuat definisi hadis mungkar bermacam-macam. Tetapi yang terkenal ada dua. Yang pertama, hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang kekeliruannya parah atau banyak lupa atau menampakkan kefasikannya. Inilah definisi yang disinggung oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Definisi ini juga digunakan oleh Al-Baikuni dalam Madhumat. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif yang bertentangan dengan rawi sihah. Definisi ini juga disebut-sebut oleh Al-Hafiz dan dijadikan sebagai sandaran. Tingkatan hadis munkar dari dua definisi mengenai hadis munkar tadi. Hadis munkar termasuk jenis hadis dhaif atau jiddan atau lemah sekali. Sebab lemahnya periwayatannya karena terkena sifat kekeliruan yang parah, banyak lupa atau fasik, bisa juga kedlaifannya karena menyelisih dengan riwayat yang lebih sihah. Kedua-duanya sama-sama lemah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari 3 materi tadi, ciri-ciri hadis maudhu, munkar, dan matruk. Yang pertama, ciri-ciri hadis maudhu dapat dijelaskan bahwa indikasi kemaudhuan hadis ada kalanya berkaitan dengan rawi atau sanad dan mungkin pula berkaitan dengan matan. Dan yang kedua, ciri-ciri hadis munkar, hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang kekeliruannya parah atau banyak lupa atau menampakkan kefasikannya. Dan yang terakhir, ciri-ciri hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang para rawinya secara individu melakukan kebohongan agar hadis itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui dan tidaklah diriwayatkan kecuali berasal dari dirinya rawi itu sendiri. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan untuk mata kuliah Ulumul Hadis yang berjudul Ciri-ciri Hadis Maudhu, Munkar, dan Matruk. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya presentasikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga tuntas. Dan saya pribadi memohon maaf apabila dalam penyampaian kurang sempurna dan banyak salah. Dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.